Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kata yang Anda saksikan melalui video ini menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Anda yang sedang mendengarkan ataupun melihat video ini, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka niscaya dia akan melihat hasil dari kebaikannya itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat hasil daripada keburukan yang telah ia kerjakan itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap senantiasa dekat dengan firman-firman Allah yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Karena dengan Al-Quran itulah kita akan menjadi orang yang beruntung. Dengan Al-Quran itu kita akan meraih pahala yang besar. Dengan Al-Quran itu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Al-Quran itulah yang kita baca akan menjadikan penyebab turunnya ketenangan dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 29 bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan senantiasa menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, itu merupakan perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna senantiasa ia membaca kitab Allah yakni Al-Quran, wa aqamus salata dan ia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan ia menginfakkan mimma dari sebagian apa yang razaqnahum kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perdagangan kepada Allah, sebuah bisnis, sebuah perniagaan. Padahal Al-Quran ini adalah milik Allah. Kita sebagai makhluknya Allah, kita sebagai hambanya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang senantiasa membaca Al-Quran, hingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan seolah-olah ia sedang melakukan perniagaan
perdagangan kepada Allah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yatsluna, senantiasa terus-menerus membaca Al-Quran, terus-menerus membaca kitab Allah, terus-menerus mempelajari Al-Quran. Yatsluna kitab Allah. Maka insya Allah itu merupakan sumber pahala, sumber kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Kemudian tidak cukup kita hanya membaca, sekedar membaca secara lisan saja. Tetapi Al-Quran itu perlu kita baca dengan memahami, dengan mengerti maknanya, dengan mentadaburi ayat-ayatnya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita baca. Dan inilah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita membaca secara lisan, tapi kita juga diperintahkan untuk membaca dengan memahami, dengan mentadaburi Al-Quran. Maka Allah menyindir, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Di dalam surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab itu aku turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, dengan penuh keberkahan, penuh kebaikan. Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi, mereka menghayati, mereka memahami ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka Allah turunkan Al-Quran ini sesungguhnya di samping kita diperintahkan untuk membaca secara lisan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memahami setiap ayat yang kita baca. Maka Al-Quran itu ia merupakan hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan, hudal lil muttaqin. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala buka, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau bagi orang-orang yang ingin mencapai ketakwaan, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu ya sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk itu, antara satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Wal furqan, dan Al-Quran dia sebagai Al-Furqan, berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka kita tidak akan bisa meraih fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai Al-Quran, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, ketika kita tidak mampu atau tidak mau mentadaburi dan memahami ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan dan kesempatan untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim dan juga memahami setiap ayat yang kita baca, dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya serta mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.